Ya, saya akan mereview ini cara menggunakan mobil Matic ya. Jadi Matic Honda Honda BRV serinya ICVT ya. Ini seri di bawahnya Prestige ya. Jadi saya akan review bagaimana mudahnya menggunakan mobil Matic. Jadi caranya ini kita masukkan di sini ya, akan terdengar suara ya. Kemudian ini, nah indikator ini kalau pintunya terbuka dia akan hidup ya, akan hidup. Itu kalau malam juga akan hidup sendiri ya secara otomatis ya. Ini kemudian untuk menghidupkan pastikan itu dalam posisi P ya. P itu artinya parking ya. Handrem juga sedang mengunci ya. Kemudian kita hidupkan ya. Ini sudah hidup sisinya. Nah, untuk yang transmisi otomatis itu untuk Honda BRV ya, seri E CVT, itu ada tanda untuk tombol P itu parking, jadi untuk parkir, kemudian R itu untuk mundur, kemudian N itu netral, D itu untuk drive. Nah, untuk kecepatan 20 ke atas gitu ya, 20 km per jam ke atas, kita posisikan di D ya. Tapi kalau nanjaknya tidak terlalu dengan kecepatan sekitar 10 sampai 20 ya, kita posisikan di S ya. Oh iyalah. Kemudian L itu untuk nanjak ekstrim gitu ya, dengan kecepatan mungkin di bawah 10 km per jam ya. Karena apa? Karena kalau kecepatannya sekitar 20 kemudian nanjaknya tidak terlalu, atau jalan agak licin atau basah begitu, kalau di posisi L itu akan selip ya, karena mobil ini menggunakan roda penggerak depan. Jadi kalau roda penggerak depan itu kalau kita setting yang di posisi L kemudian agak licin, itu akan selip ya. Nah, untuk mobil Matic ini kan orang mengatakan jadi lebih boros gitu ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu sih sebenarnya tidak benar ya. Karena apa? Karena kalau dibandingkan dengan mobil manual dengan cc yang sama itu tidak seberapa, mungkin adalah gitu perbedaannya, tapi tidak seberapa. Dan kalau dibandingkan dengan kenyamanannya, kemudian kemudahannya di dalam mengoperasikan mobil ini, itu menurut saya jauh lebih lebih nyaman menggunakan mobil Matic ini ya. Karena apa? Karena kaki kiri kita itu bisa bersantai, kemudian yang main itu hanya kaki kanan ya, hanya rem dan gas itu saja ya. Itu kemudahannya. Dan apalagi di Indonesia ini sering menemukan macet ya. Kalau macet gitu ya, dikit-dikit berhenti jalan gitu. Nah, itu kalau menggunakan transmisi manual itu sangat-sangat melelahkan ya. Nah, ini juga udah otomatis ya, kita tekan sini ya,
ya, itu akan buka sendiri. Atau kalau kita melewati jalan sempit kemudian ada motor atau kendaraan yang mepet di bodi, kita bisa tekan begini saja ya, jadi udah otomatis. Ya, kemudian apalagi ya yang perlu kita, nah untuk mengoperasikannya ini seperti ini. Jadi kita tekan rem ya, jangan lupa tekan rem, kemudian handrem ini kita lepas, kita tekan ini ya, kita turunkan, kemudian kita ke posisi D ya. Saya lebih suka langsung ke posisi D ya, dan ketika sudah jalan, nah indikatornya itu ada di situ, di sebelah kiri itu, kolom kiri itu ya, posisi D. Saya langsung posisi D untuk jalan, baik lambat maupun cepat ya. Tapi kalau dari awal kan memang lambat, tapi saya langsung pasang di posisi D karena ini juga lebih aman juga gitu ya, dan tidak perlu memindah ketika nanti kita akan menambah kecepatan kita ke kecepatan berapapun gitu ya. Kemudian kalau N seperti ini, N ya. Kalau N ini kita fungsikan kalau kita berada di lampu merah ya. Jadi kalau kita berhenti untuk menunggu lampu hijau ya, kita diposisikan ke N ya, netral. Kemudian jangan lupa tekan handrem, karena kalau kita mencet menginjak pedal rem terus itu posisinya capek, dan khawatirnya itu akan keliru meminjak gas gitu ya. Makanya kita netralkan, itu akan lebih aman ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita maju? Sekali lagi pijak rem dulu. Kemudian di sini ada tombol ya, di sini. Nah, ini bagian ini tuh ada, ini harus kita tekan untuk memindahkannya. Jadi seperti ini, kita pindahkan ke D. Ya, sudah. Ya. Kemudian kalau kita mau berpindah tempat saja, pelan-pelan kita cukup lepaskan rem, posisi kaki masih berada di pedal rem. Nah, ini karena di depan ada gundukan untuk garasi ya, maka ini tidak menanjak, maka kita gas sedikit saja ya, seperti itu. Kemudian direm lagi, tidak perlu digas ya, tidak perlu digas. Seperti ini, dan kaki kanan seperti saya katakan itu cukup diam saja ya, cukup diam saja. Nah, itu kemudian kita tekan lagi ini tombol ini, kemudian kita masukkan ke N ya. Atau kalau kita mau parkir saja langsung ke P. Nah, bagaimana untuk mundur? Untuk mundur kita posisikan di posisi R ya. Kelebihan mobil ini sudah ada kamera belakang bawaan, dan ada indikator batasnya, itu ada tanda warna merah, itu berarti harus sudah berhenti gitu ya, karena itu sudah sangat dekat sekali dengan bodi kita, bodi mobil. Kemudian ada yang warna hijau, ini masih aman, kemudian warna kuning ini harus sudah hati-hati. Kemudian kanan kirinya juga ada tanda kuning ini sangat membantu ya, karena untuk mobil-mobil lain seperti Suzuki R3 ataupun bahkan mobil semewah saya tidak perlu sebutkan lah. Jadi tidak ada tanda seperti itu di kameranya ya, sehingga agak kesulitan untuk memposisikan kendaraan ketika mundur ataupun ketika gelap ya. Kalau gelap kan kita tidak tahu kanan kiri belakang gitu ya, tapi dengan adanya tanda seperti ini ya, itu sangat membantu kita gitu ya. Bahkan tidak menggunakan spion kanan kiri pun kita bisa kita bisa mundur gitu ya, tanpa was-was nabrak benda yang ada di belakang kita atau di samping bahkan ya. Jadi seperti itu. Nah, mobil ini sangat nyaman ya, karena bodinya yang panjang begitu ya. Kemudian cc-nya yang lumayan ya, 1500 cc. Ini untuk bepergian 1000 km
PP udah 2 kali ya sini Lampung ya. Apalagi sekarang di tol gitu ya, di tol itu 140 gitu ya, kadang tidak terasa ya sampai 140 gitu, tidak goyang ya, apa istilahnya, sangat nyaman ya mobil BRV ini. Dan apalagi dengan transmisi matic ini ya sangat mudah, apalagi di jalan tol ya, kita tinggal gas saja begitu. Sangat nyaman ya. Dan alhamdulillah sudah 2 kali ke Lampung dan ke berbagai daerah lainnya itu tidak ada masalah ya, alhamdulillah belum pernah mengalami masalah. Nah ini dashboardnya juga sangat futuristik gitu ya, sangat nyaman begitu ya, AC-nya ya sangat nyaman juga, dingin begitu ya. Makanya saya seringnya hanya menggunakan di level 1 di ini saja ya, jarang ya sampai ketiga dan seterusnya. Paling kalau habis diparkir lama gitu ya, terus kondisi di dalam mobil itu panas banget, baru dinaikkan ke 3, kemudian nanti setelah agak dingin saya turunkan lagi di 1, karena posisi 1 ini sudah sangat dingin ya. Kemudian ini indikator AC ya seperti ini, sangat mudah. Kemudian fasilitas di sini sudah sangat lengkap ya, untuk radio, untuk ini berbagai fasilitas yang ada di sini ya. Ada HDMI, MHL, Bluetooth, iPod, kemudian ya macam-macamnya ada di situ. Ini radio ya, suara radio juga sangat jelas gitu ya. Itu saya kira untuk sekedar pengenalan saja ya tentang mobil matic yang menurut orang mahal, kemudian boros dan lain sebagainya. Menurut saya ini hanya persepsi saja ya, sebenarnya sesungguhnya tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena di negara-negara maju seperti di Australia itu justru lebih laris mobil matic daripada manual. Orang sudah terbiasa dengan mobil manual, dan di Indonesia ini saya kira sekarang sudah mulai populer, banyak orang yang menggunakan mobil matic ya. Jadi karena kenyamanan, kemudahan dan lain sebagainya begitu ya untuk matic, apalagi untuk ibu-ibu ya. Matic saya kira sangat membantu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya, untuk sharing pengetahuan sederhana lainnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.